Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nurmailani. Di sini saya akan memaparkan kembali materi dari kelompok 1 sampai kelompok 12 mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja. Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang didasarkan pada kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan ini menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan. Kepemimpinan dibutuhkan dalam kewirausahaan agar pelaksanaan dalam berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Karena hakikatnya, kepemimpinan merupakan proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Sehingga dengan adanya kepemimpinan, suatu usaha akan terorganisir dan mencapai tujuan. Menjadi seorang wirausahawan tentunya pasti harus mempunyai daya kreativitas tinggi. Untuk mengembangkan kreativitas, kita dapat memulainya dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang baru, dan membangkitkan ide-ide yang tak terduga. Kemudian ada yang namanya perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini merupakan unsur pokok gitu dalam keberhasilan sebuah bisnis. Tanpa adanya planning, bisnis tidak akan terarah dan tidak jelas. Perencanaan dapat membantu sebuah bisnis atau perusahaan agar tetap berada pada jalan usahanya, tidak teralihkan fokusnya pada kegiatan lain. Fokus dalam usaha ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai target, sasaran, dan visi misinya. Nah, seorang wirausahawan harus selalu berusaha menyempatkan diri untuk bersilaturahmi baik kepada konsumen maupun wirausahawan lain di bidang yang sama. Dengan konsumen, kita bisa mengetahui apa kebutuhannya. Kemudian dengan wirausahawan lain, kita bisa belajar untuk dapat meningkatkan usaha kita. Terlebih, kita dapat melakukan pengembangan jaringan bisnis melalui silaturahmi dan hubungan interaktif dengan sesama pembisnis maupun dengan supplier, pemasok, maupun pelanggan, bahkan dengan pesaing sekalipun. Nah, peluang usaha di sekitar lingkungan kita itu sebenarnya banyak gitu. Baik dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, maupun apa yang kita bicarakan dengan teman. Semuanya dapat mendatangkan ide bisnis. Tapi di balik ide-ide tersebut, yang terpenting adanya keberanian, kreativitas, dan kesungguhan untuk menangkap peluang. Nah, contohnya seperti Pak Lukman, owner dari Sushi Janda. Beliau sendiri terinspirasi gitu dari temannya yang menjual sushi dengan isian yang mentah. Selain terinspirasi, beliau juga berinovasi untuk menjual sushi yang berbeda dari biasanya. Nah, seseorang yang akan menjadi wirausahawan harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga ia bisa komit dalam menjalankan usahanya. Sebelum memulai, seseorang harus mengetahui jenis dan cara memulai yang akan ditekuninya. Selain itu, harus juga memahami masalah-masalah yang akan dihadapi sehingga dapat mengantisipasinya jika hal tersebut akan terjadi. Kemudian ada yang namanya pemasaran. Nah, pemasaran ini merupakan suatu proses seseorang dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara menukarkan produk dengan nilai satu sama lain. Dalam pemasaran ada beberapa unsur, diantaranya orientasi pada konsumen, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, dan kepuasan konsumen. Nah, pemasaran ini ada dua, ada soft selling dan juga ada hard selling. Soft selling merupakan pendekatan penjualan dengan menggunakan bahasa yang halus dan teknik yang tidak agresif. Dengan pendekatan ini, brand atau produk juga membangun hubungan positif jangka panjang dengan konsumen. Kemudian ada yang namanya hard selling. Hard selling ini strategi penjualan yang menggunakan kata-kata yang menciptakan terjadinya transaksi dalam waktu yang singkat. Pendekatan ini membuat konsumen tidak ingin kehilangan
kesempatan untuk segera membeli produk dengan menciptakan rasa urgensi melalui diskon atau penawaran yang menarik. Nah, dalam proses bisnis kewirausahaan terdapat beberapa proses, yaitu proses produksi yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Sebelum memuaskan konsumen, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan mereka terlebih dahulu. Kemudian, dalam proses bisnis, kewirausahaan yang terpenting yaitu konsumen atau pelanggan yang biasa terdapat keluhan yang harus ditindaklanjuti. Nah, dalam memahami dan menguraikan bisnis akan menemukan adanya aspek finansial, karena bagaimanapun cara mengatur modal dalam berbisnis itu menjadi sebuah hal yang penting gitu, yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha yang ingin merintis atau menjalankan sebuah bisnis yang baru. Nah, oleh karena itu, hal ini penting untuk bisa menentukan apakah bisnis yang dijalani bisa berjalan dengan baik atau tidak ke depannya. Salah satu bentuk perorganisasian bisnis yaitu melakukan perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini merupakan dokumen tertulis yang harus direncanakan oleh pengusaha yang meliputi semua unsur yang relevan, baik unsur eksternal dan internal, dalam memulai usaha baru. Perencanaan usaha atau bisnis sangat berguna untuk menilai apakah usaha atau bisnis yang akan kita tekuni itu layak, profitable, dan berjangka panjang atau berprospek.